masuk ke dalam tahapan kritik sastra, saya akan menjelaskan pengertian kritik sastra menurut para ahli. Yang pertama, menurut Renwell dan Austin Warren, dalam buku teori kesusastraan tahun 1993 menyatakan kritik sastra adalah pembicaraan tentang karya sastra tertentu. Sedangkan menurut M.H. Abrams dalam Glossary of Literary Terms tahun 1981 menyatakan kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berurusan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian terhadap karya sastra. Menurut H.B. Yasin, dalam Tifa Penyair dan Daerahnya tahun 1983 menyatakan kritik sastra adalah penilaian baik buruknya suatu hasil kesusastraan dengan memberikan alasan-alasan mengenai isi dan bentuknya. Menurut Andre Harjana, dalam Kritik Sastra, sebuah pengantar tahun 1981 merumuskan pengertian kritik sastra sebagai hasil usaha pembaca dalam mencari dan menentukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. Kritik sastra tentu berlandaskan akal sehat dan rumusan konseptual sesuai dengan perkembangan ilmu kritik sastra. Untuk dapat menghasilkan kritik sastra yang baik, seorang kritikus perlu memiliki kemampuan mengapresiasi karya sastra, sering mengulas dan menganalisis karya-karya sastra. Syukur-syukur kalau menguasai juga teori kritik sastra. Di samping itu, seorang kritikus sastra perlu pula memiliki bekal pengetahuan dan wawasan yang memadai, baik yang bersifat literer, berkaitan dengan sastra maupun yang non-literer, berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan pada umumnya. Menurut kritikus sastra Indonesia Maman S. Mahayana dalam bukunya Kitab Kritik Sastra tahun 2015, ada 4 tahapan yang dilakukan seorang kritikus dalam menulis kritik sastra. Keempat tahapan itu adalah tahapan deskripsi, yaitu menggambarkan, interpretasi, menafsirkan, analisis, menguraikan, dan evaluasi atau menilai. Berikut penjelasan singkat keempat tahapan tersebut. Tahap-tahap dalam penyusunan kritik sastra yaitu: yang pertama, tahap deskripsi. Tahap ini merupakan tahap kegiatan memaparkan data apa adanya. Misalnya, mengklasifikasikan data sebuah cerpen atau novel berdasarkan urutan cerita, mendeskripsikan nama-nama tokoh utama dan tokoh-tokoh bawaan beserta ciri fisik dan psikisnya, mendata latar ruang dan waktu atau latar sosial tokoh-tokohnya, dan mendeskripsikan alur setiap bab atau setiap episode. Yang kedua yaitu tahap penafsiran. Tahap ini merupakan tahap kegiatan menjelaskan karya sastra, mengungkapkan maknanya, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dengan mengemukakan pendapat kritikus. Tahap yang ketiga yaitu tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap kegiatan menguraikan data, mencari makna, dan membanding-bandingkan dengan karya sastra lain, dengan sejarah, atau dengan keadaan di masyarakat. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir yang berisi penilaian terhadap suatu karya sastra. Dalam suatu evaluasi dapat dilakukan melalui pujian seperti berbobot, baik, buruk, menarik, dan unik. Sebaliknya, dapat pula dilakukan pencemoohan, ejekan, dianggap jelek dan tidak bermutu, serta tidak menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kritik sastra ada 3 jenis penilaian, yaitu penilaian absolut, penilaian relatif, penilaian perspektif. Yang pertama, penilaian absolut. Dipengaruhi paham positivisme yang menghasilkan penilaian benar atau salah, serta baik atau buruk terhadap sebuah karya sastra. Yang kedua ada penilaian relatif, didasarkan pada impresi atau kesan kritikus terhadap karya sastra. 10 kritikus bisa jadi akan menghasilkan 10 penilaian. Adapun penilaian perspektif menekankan pada berbagai kemungkinan lain ketika satu pendekatan dengan teori tertentu tidak sesuai dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra tersebut. Melalui penilaian perspektif inilah kekayaan teks digali dan diungkapkan. Dari situlah pendekatan baru ditawarkan, teori baru dapat dirumuskan. Itu tadi sedikit pengetahuan saya tentang tahapan-tahapan pada kritik sastra. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.